tulisan dari orang yang sama yang kemarin sudah kita bacakan tulisannya. Sebuah artikel dia tulis tentang depend on God, bergantung kepada Allah. Dia berkata, the best place to be is where God puts you. Tempat yang terbaik buat kita adalah tempat di mana Allah itu menaruhkan kita. Any other place is undesirable because you choose it for yourself. Sedangkan tempat-tempat lain sebetulnya tidak diingini sama sekali, karena itu tempat di mana engkau memilih untuk dirimu sendiri. Do not think too much about the future. Jangan berpikir terlalu banyak tentang masa depan. Worrying about things that haven't happened yet is unhealthy for you. Mengkhawatirkan akan hal-hal yang belum terjadi itu tidak sehat buat kamu. God Himself will help you day by day. Tuhan sendiri akan menolong engkau hari demi hari. There is no need to store things up for the future. Tidak perlu menimbun banyak hal atau segala sesuatu untuk hari depan kita. Don't you believe that God will take care of you? Apakah engkau tidak percaya bahwa Allah sanggup memeliharakan engkau? A life of faith does two things. Hidup iman itu ada dua hal. Yang pertama, faith helps you see God behind everything that He uses. Yang pertama, iman itu menolong engkau untuk bisa melihat Allah di balik segala sesuatu yang Dia pakai atau Dia manfaatkan. And faith also keep you in a place where you are not sure what will happen next. Tapi iman juga akan bisa menjagai engkau tetap di tempat di mana sebetulnya engkau tidak begitu yakin apa yang akan terjadi kelak atau berikutnya. To have faith, you cannot always want to know what is happening or going to happen. Memiliki iman berarti engkau tidak bisa selalu ingin tahu apa yang akan terjadi atau yang akan berlangsung dalam hidupmu. God wants you to trust Him alone from minute to minute. Allah mau supaya kita percaya kepada Tuhan dari menit ke menit. The strength He gives you in 1 minute is not intended to carry you through the next. Kekuatan yang Dia berikan dalam 1 menit itu tidak dimaksudkan untuk menahan atau untuk membawa engkau masuk kepada hal berikutnya. 1 menit itu untuk menit itu kekuatannya diberikan. Let God take care of His business. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan akan bisnisnya sendiri, pekerjaannya sendiri. Just be faithful to what God asks of you. Jadilah setia saja dengan apa yang Tuhan minta daripadamu. To depend on God from moment to moment, bergantung kepada Allah dari saat ke saat, especially when all is dark and uncertain. Khususnya ketika segalanya gelap dan tidak menentu. It's a true dying to your old self. Itu sungguh-sungguh kematian bagi manusia lamamu. This process is so slow and inward that it is often hidden from you as well as others. Dan proses kematian ini nampaknya begitu lamban dan itu ada di dalam kita, sehingga seringkali tersembunyi dari pandanganmu sendiri dan dari pandangan orang lain. But when God takes something away from you, tapi kalau Allah mengambil sesuatu dari hidupmu, you can be sure He knows how to replace it. Engkau harus bisa yakin bahwa Dia tahu bagaimana mengganti yang sudah Dia ambil itu. Dan kemudian dia mengakhiri dengan kalimat yang indah sekali. Dia berkata, eat in peace what God gives you. Makanlah dengan damai apa yang Allah berikan kepadamu. Tomorrow will take care of itself. Besok ada kesusahannya sendiri, tapi dikatakan besok akan memelihara dirinya sendiri. The one who feeds you today will surely feed you tomorrow. Dia yang memberi makan kepada kita hari ini pasti akan memberi makan kita juga besok pagi.
Amen. Mari bergantung kepada Allah, menit demi menit, hari demi hari. Memikirkan terlalu banyak apa yang belum terjadi, it's unhealthy, tidak sehat buat kita. Hanya percayai Dia dan taati apa yang Dia lakukan, yang Dia minta kepadamu. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bisnisnya sendiri. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya buat kita. Amen, saudara. Bukankah Allah kita itu baik? Semua yang sedang khawatir untuk hari depan, buang. It's absolutely unhealthy for you. Sangat tidak sehat buat saudara. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Jesus is here right now. Jesus is here right now. His mighty power is here to save you. His mighty power is here to heal you. His mighty power is here to deliver you. Jesus is here right now. Jesus is here right now. Jesus is here right now. His mighty power is here to save you. His mighty power is here to heal you. His mighty power is here to deliver you. Jesus is here right now. His mighty power is here to save you. His mighty power is here to heal you. His mighty power is here to deliver you. Jesus is here right now. Jesus is here right now. Jesus is here right. Dan pagi ini tanah hidup kami sebagai tanah yang subur dan siap ditaburi dengan benih terbaik dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, memberkati hamba-Mu yang jadi saluran berkat buat kami sekalian hari ini. Dan semua yang percaya berkata, amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani. Di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-8. Ibrani pasal 8. Ayat yang ke-7 mulai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka.
Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sampai di sini, saudara. Jadi, saudara, kita sudah ada di dalam perjanjian baru ini apa enggak? Sudah, jadi bukan yang lama lagi, ngerti tak? Nah, tetapi perjanjian baru tadi, Allah yang mengaruniai atau atas usaha saudara? Nah, tapi kenyataan sampai sekarang saudara masih berusaha enggak? Merencanakan, mau gini, mestinya gini, jalan bagaimana ya bisa dekat sama Tuhan, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi itu saudara masih merencanakan enggak? Makanya Tuhan tadi pagi saya jam 2:15 dibangunin. Bayang, Tuhan bilang ya, bayang. Terus tidur lagi sebentar, jam 4 sudah bangun lagi, Tuhan bilang sembahyang. Terus saya bangun dilihatkan sampai pagi enggak tidur lagi. Terus Tuhan lihatkan, ini anak-anakku yang ikut seminar apa? Sekolah ini, Tuhan berkata, benteng-bentengnya itu dalam pikirannya itu belum hilang. Bukan frame lagi nih, Tuhan bilang. Tembok. Wah, aku bilang, Tuhan, gawat dong Tuhan. Ini temboknya ini belum jadi mental, Tuhan bilang. Waduh. Loh, sebetulnya tembok apa toh? Coba sih, itu loh. Tuhan tadi ngomongnya bahasa Inggris. Tapi aku tidak bisa nerjemahin. Kontrol spirit sama satu nih, main kontrol. Apa tuh? Piye. Kendali pikiran satunya satu. Nah, jadi ada dua ini. Yang satu roh. Dua-dua roh. Nah, yang satu main. Nah, benar. Nah, wes, ngerti saya. Saya ngerti. Jadi kalau yang spirit, ngerti tak? Itu ada roh. Tapi kalau main itu pikiranmu sendiri. Ngerti. Dan ternyata dua-dua ini berat sekali, saudara. Sebab kalau yang roh, itu kamu tidak akan punya kuasa kalau tidak Yesus yang memberi kuasa kamu. Tapi kalau yang main, yang pikiran, ini saudara harus mau apa? Menyerahkan. Kalau saudara tidak mau, jujur ngaku di hadapan Tuhan, lalu nyerahin, gak bisa, saudara. Soalnya kita ini gak akan bisa mengerti. Ayat tadi loh, yang dibacakan renungan tadi, itu tuh intinya semua. Satu dibaca, saya bilang, Tuhan bilang sini sama saya, itu kamu alami toh? Itu kamu toh? Nah, itu kamu alami toh? Loh, kok semua gitu ya Tuhan? Ya sama mbak orang itu.
Saya sudah ngalami, tapi belum pernah ngerti. Orang lain yang pinter nulis, ngomong, aku baru ngerti. Gitu. Nah, jalan satu-satunya saudara itu hanya dua. Yang spirit itu, kontrol spirit itu kamu, Tuhan yang bisa mengerjakan. Yang main itu saudara, tugas saudara apa? Saudara ngerobohin sendiri tidak mampu. Tapi saudara harus jujur terhadap Tuhan. Tuhan, ini aku punya ini, tembok ini, tolong Tuhan. Nah, nanti Tuhan yang membuat jalan itu bisa roboh. Sebab Yesus itu jalan. Nah, ini anehnya di sini. Kadang-kadang Tuhan itu mau merobohkannya itu dengan cara dia, bukan cara kamu. Nah, tapi saudara kerap kali pakai cara kamu toh. Aku kok, akhirnya saudara kalau sudah usaha, akhirnya sudah bilang apa? Aku kok benci terhadap diriku sendiri. Nah, karena apa? Mau tapi tidak mampu. Jadi akhirnya berbuat lagi terus. Akhirnya saudara benci pada dirimu sendiri. Saudara tidak akan dapat menghilangkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, ada waktunya nanti ada perjanjian baru, karena perjanjian yang lama itu Allah menyodorkan manusia yang harus berusaha. Dan akhirnya Tuhan berkata, mereka tidak setia. Nah, gugur sudah. Akhirnya Tuhan Yesus harus turun menggenapi. Setelah Tuhan Yesus turun menggenapi, Tuhan dapat selesai dan Tuhan berkata sudah genap. Maka Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang punya itu cuma aku. Tidak ada yang lain punya jalan itu. Nah, sekarang saudara dan saya sudah menjadi anaknya Tuhan. Saudara tidak bakal bisa bayar, tetapi utangmu sisanya dibayar Yesus. Sekarang apa bedanya saudara? Saudara kalau ditanya sama orang-orang agama lain, saya ngalami. Orang Kristen itu sombong amat. Yang bisa masuk surga cuma dia. Terus ditanya, ini orang Ambarawa ini salah satu pengikut Gongcu. Setia. Terus dia tanya, Pak Yusa, saya pengikut Gongcu. Bisa masuk surga enggak? Ayo, saudara bilang, bisa enggak? Menurut pengertian saya, saudara, saya jawabnya enggak bisa. Betul? Sebab cuma Yesus bilang, hanya aku satu-satunya jalan. Tapi pada waktu saya sembahyang, saya itu kalau ada orang tanya, ngomong, aku tidak berani jawab, saudara. Sebab sudah biasa. Makanya saya ajar, saudara kan biasakan. Tuhan Roh Kudus, ya cuma ngomong gini. Dia ngomong, aku bilang, Tuhan Roh Kudus, jawabnya apa? Roh Kudus jawab gampang. Bisa. Kaget aku. Wah, kok bertentangan. Loh, tanya lagi. Bisa. Bisa. Nah, aku ya, sudah tak pikir lagi, tak jawab. Bisa. Waktu dia dengar bisa, langsung dia bilang apa? Benar gila kamu. Loh, malah tak bener ke bisa. Dia langsung bilang, benar gila kamu. Aku ya bingung tuh ya. Kenapa? Saya tanya 20 pendeta, semua bilang tidak bisa kecuali kamu. Dan pendeta yang lain berkata, Yusa itu gila. Sesat, gila.
Oh, jadi kamu ngomong aku gila itu karena omongan hamba Tuhan yang lain. Iya. Dan ternyata karena saya dengar bahwa kamu sesat gila, aku khusus nemuin kamu. Jadi yang sesat itu mereka atau kamu, saya mau. Ternyata kok kamu. Nah, terus saya santai, saudara. Aku ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku dikatai gila dong. Biarin. Nanti kan dia tahu. Nah, akhirnya dia tanya lagi. Nah ini loh saudara. Apa yang orang lain dipikir, kita tidak tahu. Dia tanya begini. Bagaimana aku bisa selamat? Dia tanya. Lucu toh. Nah, bagaimana aku bisa selamat? Tapi dia tanya dari Roh Kudus. Aku tidak ngerti kok. Tuhan Roh Kudus bagaimana? Dia jawab. Genepi kitab Gongcu. Aku ya bilang, genepi kitab Gongcu. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak selamat. Ngerti saudara? Loh, tak pikir-pikir kok akal-akalan. Betul enggak? Hah? Aku sampai bilang Tuhan. Loh, Tuhan bilang apa? Kamu ini domba di antara serigala. Harus cerdik. Oh gitu Tuhan, iya. Enggak selamat. Terus dibalik lagi saudara saya. Kamu Kristen? Ya. Genepi Alkitab. Saya diserang. Aku bilang, tidak bisa. Tidak selamat. Balik saya diserang. Kamu juga tidak selamat. Aku bilang, selamat. Loh, kenapa bisa begitu? Contohnya gini. Gongcu pada waktu setelah nulis terakhir bagaimana? Oh, dia nulis, aku sendiri sedang mencari kebenaran dan aku belum menemukan. Kalau aku menemukan, mati sekarang pun aku mau. Nah, terus Gongcu nulis itu semua, dia berkata enggak, aku sudah genepi semua ini. Enggak, aku sendiri ngajar, tapi aku sendiri tidak bisa genepi. Nah, beda ini kitab. Yesus berkata, aku sudah bayar hutangmu. Aku sudah genepi ini semua. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu jadi anakku, ikuti dia, bayar. Aku bilang, tidak bisa. Harusnya kamu masuk penjara, tapi karena kamu anakku, baik nak, bapakmu punya duit, tak bayar. Aku masuk surga enggak? Oh, beda ya? Iya. Kamu enggak masuk, aku masuk. Kamu utang, aku juga utang. Tapi bedanya penyelesaiannya. Kamu enggak ada yang bayar, aku dibayari bapakku. Oh, bedanya di situ ya Pak. Lah ini Pak, yang kenapa enggak dikasih tahu? Loh, yang ngasih tahu ya aku ya enggak tahu, aku bilang gitu. Loh, Pak Yusak sendiri enggak tahu? Enggak tahu. Lah kok bisa jawab? Roh Kudus. Tuhan tadi tak tanyai, aku cuma niruin kamu, dia. Nah, aku jawab kamu, aku dapat pelajaran baru. Oh, caranya gitu. Saudara tahu? Terus kalau aku, dia bilang, bertobat, Yesus mau enggak terima aku? Mau. Lah tapi Pak, nah, saudara masuk ke dalam dunia roh, susah saudara. Aku tuh kalau anakku sakit atau istriku sakit atau aku sakit, aku tuh sembahyang. Sembahyang sama siapa? Kongco. Kongconya kan sudah mati. Dan kalau aku sembahyang tuh kongconya muncul Pak. Kongco muncul, ngomong sama aku. Itu siapa? Ayo Pak.
bisa setan, bisa arwah. Ngerti. Nah, hati-hati. Jadi saudara mesti ada ayat di situ. Zaman dulu itu bisa mengundang arwah. Arwah itu adalah jiwanya orang yang sudah mati. Nah, tetapi sekarang ini Yesus sudah menguasai alam maut. Yesus berkata, kunci alam maut ada di dalam tanganku. Jadi kalau ada arwah yang mau keluar, harus izin siapa? Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan, tidak boleh. Nah, jadi yang muncul siapa? Setan. Nah, tapi ada hal-hal khusus. Makanya ini saudara kalau belajar itu gini, jangan dipikirin terlalu banyak yang kamu tidak ngerti. Tadi kata-kata renungan tadi jelas lah. Jangan mikir terlalu jauh, pikir saja bagian kamu. Sebab setan itu selalu punya tujuan, kamu ditarik kepada satu masalah, kamu mikirin itu sehingga kamu tidak menyelesaikan bagianmu. Sehingga kalau Tuhan nanti datang atau waktunya kamu sudah dijemput, kamu pasti tidak bisa masuk surga. Karena kamu tidak dapat menyelesaikan targetmu sendiri. Ini perhatikan. Makanya saya bilang, orang pintar susah masuk surga. Kenapa? Karena orang pintar itu selalu kutik terus. Berdasarkan apa? Hah? Berdasarkan pembacaan-bacaan maupun perkataan-perkataan. Satu saja saya kasih gambaran coba. Pada waktu Musa ditemui oleh Allah di padang belantara, semak-semak yang terbakar. Ayat yang satu berkata, itu malaikat. Ayat yang satu berkata, itu Allah. Bingung enggak kowe? Mbok pikir terus, lalu kamu tanya lagi, bedanya malaikat be Allah kayak apa? Wong, malaikatnya yang ngomong. Lepas, karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Sepatumu lepas. Allahmu, aku menemui kamu. Loh, firman itu seperti Allah sendiri. Dan Allah sendiri pada waktu menemui Yosua, mengutus malaikatnya, dia berkata, kamu harus dengar omongan dia. Kalau kamu melanggar dia, kamu melanggar aku. Jadi saudara tidak akan bisa mengerti beda-bedanya di dalam dunia roh. Maka dari itu saya bilang apa? Yang kamu ngerti, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kamu, itu bagianmu. Yang tidak, udah dipeti esin dulu. Jangan ditelan, jangan dimakan, jangan dikutak-kutik, bosok. Busuk, nanti buat kamu bikin penyakit. Nah, lalu orang ini bilang gini, bagaimana Pak dengan kongco saya? Waduh, bingung saya. Tidak bisa saudara. Udah dalam dunia roh. Apa Yesus kuasanya sama dengan kongco saya? Aku bilang Yesus lebih. Pasti. Ya tapi bagaimana Pak? Minta bukti. Yesus bagaimana saudara? Aku tidak bisa saudara. Orang sudah masuk dalam dunia roh, udah ketemu sendiri, saudara mau jabarkan, terangkan dengan bahasa apa? Tak mungkin. Saya cuma tinggal berdoa. Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, sekarang kamu nanti pulang, sembahyang sama kongcomu. Aneh enggak? Kira-kira kalau itu langsung kamu pikirkan di sini, firman Tuhan enggak? Hah? Ya enggak. Wong malah enggak boleh sembahyang kok. Ini malah suruh sembahyang. Nah, makanya saudara itu ngerti, kalau kamu sudah ngalami,
Baru ngerti, loh kok gini Tuhan. Lah saya ini orangnya sudah kebiasaan jadi tidak mikir dulu, ngomong aja. Kamu pulang sembahyang sama kongco. Loh dia malah kaget Pak. Sembahyang sama kongco, iya. Terus sembahyang buat apa? Aku ya buat apa sembahyang? Terus Tuhan ngomong lagi, suruh ngomong, suruh nemuin kongconya. Nah, kamu ngomong gini, ini tidak Tuhan bersuara, ini tidak Tuhan ngomong di sini dulu terus ini langsung naik ke sini, pikiran saya dikuasai Tuhan. Bisa ngomong dewek. Tapi setelah itu baru saya sadar bahwa itu bukan pikiran saya. Kalau pikiran saya kan tidak logis. Nah, dia bilang gini, kamu sembahyang ngomong sama kongco. Kongco, kalau kamu lebih kuasa dari Tuhan Yesus, munculin kongco, temuin aku kongco. Kalau kamu lebih kuasa dari Tuhan Yesus, temui aku kongco. Bayangin, saudara. Wah ini kan kayak orang perang. Iya toh? Aku bilang, loh Tuhan, nantang tantangan ini. Aku ya wis nurut wae. Pulang saudara. Ya pulang sembahyang. Biasanya setengah jam kongcone muncul. Sejam tidak muncul, 2 jam tidak muncul, 3 jam tidak muncul. Kongco, kenapa kamu tidak muncul? Jengkel dia. Wah, apa yang matanya? Tetap tidak muncul seharian. Terus dia balik lagi. Pak. Kongco tidak mau muncul, Pak. Nah, berarti apa? Saya bilang. Berarti kuasa Yesus. Loh, tapi bagaimana saya tahu? Yesus. Aduh, aku sampai, Tuhan ini bagaimana? Tidak bisa. Lalu aku berani janjiin, tidak berani. Tuhan bagaimana? Tuhan ini ngomong lagi. Sekarang kamu pulang, sembahyang lagi. Bukan sama kongco, sama Yesus. Kamu berkata, Tuhan kalau engkau memang Allah, dan engkau lebih kuasa daripada kongcoku, aku mau menyembah engkau, aku mau bertobat, aku mau menjadi hambamu. Dia pulang menyembah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Bayangin, saudara. Dia ketemu sendiri, dia bilang, betul kalau gitu, engkau lebih kuasa. Mulai hari ini, aku menjadi pengikut engkau. Lalu kalau orang ini khusus dapat karunia seperti itu, firman Tuhan berkata, bahwa semuanya ini rahasia, tetapi dinyatakan kepada orang kecil, kalau anak Allah mau menyatakan baru bisa. Haknya Tuhan. Jangan lalu saudara bilang, lah kalau dia kok dikasih aku kok enggak. Ukurannya tidak sama, saudara. Dia orangnya benar-benar nekat, tulus, setia. Dan pada waktu itu saudara tahu, dia bertobat. Alkitab dalam waktu 3 bulan habis. Baca ditakuni siang malam. Ya berdoa terus. Dia berkata luar biasa. Gongcu ternyata sama dengan perjanjian lama. Tidak ada sambungannya. Kebenaran ini ada di dalam perjanjian baru. Yang Gongcu belum dapat, aku dapat sekarang. Nah, saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi lucunya saudara, lalu dia bilang, Pak, saya harus masuk gereja mana ya Pak? Sembayang, tanya Roh Kudus, minta pimpinan, disuruh masuk GKI. Loh Pak, aku kok disuruh di GKI? Loh siana ada roh-rohan Pak. Tapi saudara tahu, dia nurut, dia di situ jadi berkat. Saudara, jangan batasi dengan akal. Maka dari itu saudara dan saya itu punya kelemahan yang hampir sama. Cuma bedanya, kelemahannya pasti sama, 3 itu. Harta, tahta, dan
Wanita kan buat saya, buat kamu mau soal wanita. Pokoknya kamu ngerti toh ya? Nah, ngerti toh ya? Nah, kelemahanmu tuh sebetulnya sama. Cuma saya super, kamu biasa. Nah, ini saudara, kamu harus sadari dan saudara tidak bisa menolak dengan usahamu semua. Tidak mungkin. Sebab apa? Sebab kamu dilahirkan sudah di dalam dosa. Dan itu ada di dalam daging dan jiwa. Dan kamu dari kecil sudah dididik oleh Tuhan dan oleh dunia. Semua pakai akal. Main akal ini, akal, pinter, kepinteran pakai akal. Nah ini namanya main kontrol ini yang susah sekali. Saya juga begitu dulu. Akhirnya lalu Tuhan temuin saya. Satu saat Tuhan menemui saya bilang, Tuhan, aku tahu firman-Mu tapi tidak bisa melakukan. Lalu akhirnya saya lucu, Tuhan nemui saya itu lucu saudara. Dengan melalui mimpi 3 hari berturut-turut nyambung. Ada yang pernah ngalami? Mimpinya nyambung. Nyambung, continue. Kasihan Ruth tanya. Jadi nyambung saudara. Malam ini sampai sini. Oh, Tuhan lihatkan keberadaan saya. Saya renungin, saya terima. Ya betul, aku begitu. Malam kedua nyambung, loh, disambung. Nah, sambungannya itu yang saya mau ceritakan ini garis besarnya begini. Saya punya hati, pikiran, dan tubuh mencari Yesus. Mau bertemu dengan Yesus, mencari Yesus, haus dan akan kebenaran. Lalu saya ditunjukkan saya jalan gitu. Pas sampai di bawah gunung yang tinggi sekali, mentok saudara, tertutup, gelap, jalannya habis. Kok gelapnya kayak ada tembok yang gede sekali. Saya bilang, loh, jalannya mana? Saya lihat gini, wah, ternyata itu patung besar sak rumah ini lebih gede, nutupin jalan. Dari jalan sampai jalan itu tertutup gelas. Wih, patung besar kayak gini. Saya sedang kagum gitu. Patungnya ngomong. Yusa. Nyebut saya Yusa loh, jangan mikir. Aku tahu kamu mau kemana. Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ikut aku. Karena aku tahu kesukaan kamu. Jadi jangan kira kalau setan itu tidak tahu saudara. Kelemahan-kelemahan dan kesukaan kamu. Hobimu. Tahu semua. Langsung dia cuma begini loh. Ini salah satu. Ini satu yang kamu suka. Saya lihat. Wah. Itu memang hobi saya. Padahal saya sudah menikah loh saudara. Sudah menikah. Mak belum punya anak. Perempuan segala bangsa. Sak kolam. Dikumpulin sak kolam. Telanjang bulat. Model apa? Ada. Mungkin kalau saudara lo ya, tahu gitu, saudara bilang, wah itu toh saya tak datangi.
Satu-satu tak lus-lus. Ayo jujur, itu cabul enggak? Hah? Cabul, saudara. Jadi saya punya keinginan ketemu Yesus, tapi tubuh saya masih enggak karu-karuan. Saudara tahu? Cabul. Tak datangi satu-satu, saudara. Satu-satu. Hitam, putih, kuning. Waduh, saya yang paling nyedot roh saya itu mata biru. Waktu ketemu, waduh, ini mata biru. Saya kayak disedot, mau ditelan. Sekarang kalau saya lalu menghadapi begitu, terbuka enggak kelemahan saya semuanya? Kalau saya enggak ngalami gitu, saya ngerti cuma aku kelemahanku wanita. Tapi kan enggak ngerti spesifiknya, betul? Dari situ saya tahu. Jadi terhadap wanita ini itu beda, saudara. Enggak sama ternyata. Yang namanya cabul itu enggak, oh ini enggak apa-apa. Tapi pada waktu yang tak biru, kayak kesedot, mau ditelan. Loh, kok aneh kayak gini? Saudara tahu? Makanya saya bilang, saya ini super lemah, luar biasa. Setelah saya mengalami sendiri baru tahu, saudara, di dalam dunia roh, waduh saya kayak begitu. Tapi karena satu saja, kerinduanku bertemu dengan Yesus, kehausanku itu yang nolong. Bukan dengan kuasa, bukan dengan kemampuan. Itu yang menolong. Itu apa sebetulnya? Iman. Kerinduan itu menantikan. Itu satu tok, tak ada. Saya bisa balik, saudara. Saya bilang, saya manggut-manggut sama patung itu. Itu betul kesukaanku. Aku suka itu. Jadi saya tidak bilang, aku tidak mau, sudah tidak mau. Saudara mungkin, kalau saudara mungkin gitu. Aku cinta Yesus, aku tidak mau. Tapi gini. Wah! Tidak mau, tapi gini. Tidak bisa. Kalau saya tidak. Kalau mau ya mau, tidak ya tidak. Ngaku, mau. Itu senang. Aku bilang. Bukan karena aku percaya Yesus, aku tidak mau itu. Tidak. Bukan mengatakan bahwa aku sudah menyerahkan diri. Yesus sudah mati buat saya. Enggak. Saya jujur cuma bilang, itu aku suka. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Cuma itu, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dikatakan aku percaya dia. Tidak. Hanya karena kerinduan dan hati yang tulus. Setan berkata apa? Sebentar. Itu tidak hilang, tetap pada mandi di situ. Berlian itu besarnya sekelereng-kelereng, sekuam. Harta. Apa saya bilang? Harta. Enggak, saya datengin. Wah, ada itu, enggak ada ini. Bocai. Ini aku suka, ini butuh ini. Kita hidup di dunia tanpa harta tidak ada artinya. Patungnya manggut-manggut loh, saudara. Kamu suka toh? Suka. Bukan suka toh, suka sekali. Jujur saya. Makanya ikut aku. Saya bilang apa? Aku mau ketemu Yesus dulu.
Tambah, aku mau ketemu Yesus dulu. Nah, saya tanya sekarang. Kalau dulunya bilang aku mau ketemu Yesus, kalau ini berkata aku mau ketemu Yesus dulu, mulai goyah enggak? Mulai goyah enggak? Goyah, saudara. Jangan dikira bahwa karena kita punya iman. Enggak, saudara. Saya sudah baca Alkitab puluhan kali pada waktu saya ditemui itu. Kenyataan dapat ini belum goyah, mau ketemu Yesus. Padahal saudara, saya sudah ketemu Yesus. Umur 12 sudah dipanggil loh. Saya menikah umur 30. Sudah ketemu. Tapi kenapa? Roh berkata, aku mau ketemu Yesus dulu. Sebabnya apa saudara? Sebabnya roh, jiwa, dan tubuh itu belum sinkron. Berarti rohku sudah tahu, tapi jiwaku belum. Masih ingat seneng itu. Masih seneng. Mulai goyah. Lalu dia bilang, tunggu. Jadi saya ngalami seperti Tuhan Yesus diuji. Saya dirangkul, saudara. Digendong, terbang. Bawa ke gunung yang tinggi. Dilihatkan dunia. Dia berkata begini, ini kamu suka toh? Tahta. Kamu suka toh? Kekuasaan. Wah, suka. Kalau tidak ada kuasa, tidak punya duit. Kalau tidak punya duit, tidak punya wanita. Saya bilang, ini sempurna, ini 3. Saya bilang, wah, itu hobi saya. Saya bilang, makanya ikut aku. Saya bilang apa saudara? Manggut-manggut. Saya bilang, betul. Tapi nanti kalau aku sudah ketemu Yesus, nanti aku putuskan. Grogi lagi tambah enggak. Saudara, aku baru tahu, grogi lagi, tambah tipis lagi. Marah dia. Nah, sudah kritis kayak begitu, marah dia. Tinggal terbang saya di atas gunung sendirian. Loh, aku kok ditinggal? Di situ saya teriak, Tuhan, aku ditinggal. Roh Kudus ngomong dalam hati saya, mengapa tidak kamu perintahkan terbang balik? Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan, terbang balik, mundur, terbang. mundur di depan saya naik di atas punggungnya, bawa aku terbang kembali ke tempat itu. Kayak Aladin. Lalu saya dibawa lagi ke tempat situ, ditutupin lagi. Dia gini, kalau aku mau tutupi mau apa? Kamu harus ikut saya. Saya bilang, tidak bisa. Nah, lalu saya tepuk kakinya, dalam nama Tuhan Yesus, minggir. Geser saudara, seret. Saya jalan, bye-bye, saya bilang. Saya jalan, sempit jalannya saudara, naik ke atas gunung. Setelah naik di atas gunung, tertutup oleh awan. Waduh, saya di situ mulai grogi lagi. Ini kalau jalan di sini saja, kalau aku tidak waspada, masuk jurang. Gampang terpleset. Ini awan, tidak bisa lihat. Bagaimana mungkin? Tapi karena kerinduan dan roh ini, wis kepalang tanggung, pokoknya masuk saja. Urusannya Tuhan. Kalau mati ya tanggung jawabnya dia. Aku cari dia kok. Masuk saja. Blas. Nah, di situ yang dinamakan apa? Penyerahan total.
Tidak tahu jalan, tidak kelihatan, tidak apa-apa, taunya cuma awan, masuk saja, jalan saja. Terjang terus. Nah, itu tidak cuma sebentar terus kelihatan, tidak. Lama, beberapa langkah, pokoknya saya jalan. Lewat jedut di atas saudara, Tuhan Yesus sudah berdiri dengan seluruh keberadaannya, kemuliaannya. Dia manggut-manggut gini, berbahagialah hambaku, engkau tiba di hadapanku. Bayangin saudara. Lalu saya dapat pelajaran dari apa yang ini. Pada waktu saya lihat dia, saya langsung berlutut. Saya menyembah. Saya bilang, Tuhan, aku sampai ketemu di hadapan-Mu. Berbahagialah engkau hambaku. Lalu dia ngambil batu putih ukurannya 20 kali 20 kali 60. Batu putih itu persis kayak es, balokan es. Warnanya putih keungu-unguan, bergemerlapan seperti berlian. Gedenya itu 60 cm. Ukurannya 20 kali 20 kali 60 cm. Bayangin saudara. Saya lihat begitu kagum luar biasa. Saya bilang, apa itu Tuhan? Batu putih. Nah, ternyata saudara, makanya ternyata itu ada hubungannya antara papa sama saya. Bapakku dulu, waktu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh itu, Tuhan dia tiduran saudara. Pernah cerita sama Agung ya, tiduran gitu jam 3. Terus dari surga itu turun batu putih itu saudara. 1. Diterima sama dia. Wih bagusnya. Tapi papa saya orangnya nyeni saudara. Nyeni tahu tak? Dia bilang, batu kok putih gini. Kalau dalamnya ada urate hitam, ya bagus. Kalau putih gini kan kurang nyeni, saudara tahu? Ini dia mikir gitu, batu ini balik ke sana, dibalikkan lagi, dalamnya ada urat hitamnya, ada hitam. Nah, dia lalu bilang apa? Ini bagus, saudara. Saudara tahu? Saya pada waktu dengar gitu, lihat saya tanya papa, Pak, uratnya itu mentok enggak? Sampai habis dari sini habis sampai habis sana. Oh iya betul nak. Enggak, kurang sedikit putus. Waduh saya bilang, puji Tuhan. Loh kenapa? Kalau itu sampai akhir hayatmu, kamu tidak bisa lepas ikatan uang. Mamon. Sebab kelemahanmu cuma satu, mamon. Kalau itu habis, papa mati, papa tidak masuk surga. Karena tidak dapat bertuankan dua, Allah dan mamon. Benar saudara, kenyataan 2 minggu sebelum meninggal, lepas. Semua sia-sia. Dia pulang, kurang sedikit pulang. Dan saya dapat saudara, putih, bersih. Saya enggak minta gini, kurang ini, enggak. Karena memang saya ini enggak punya seni, wong nyanyi aja enggak bisa, gambar enggak bisa. Jadi terlalu polos. Dan saya ini terus terang sebetulnya manusia yang kejam. Dulu saya sekolah kepingin jadi apa? Pilot pesawat tempur. Senengnya itu perang. Bayangin gitu. Kalau orang enggak kejam enggak mungkin lah. Makanya saya bedain orang.
Waktu jadi dokter gigi itu jangan kira saya enggak bedah-bedah loh. Tak bedahi semua. Itu kayak ayam ya, set. Oh, kamu kok bedahin orang kok kayak gitu ya? Ya sudah, ya enggak apa-apa dong, bedah, enggak apa-apa. Wih, kejem amat orang ini. Bayangin saudara. Tidak ada yang baik dalam diri saya. Tapi saudara tahu, waktu saya kagumi yang diberikan Tuhan, saya naikkan di atas kepala, karena saking mengaguminya karunia Tuhan itu plek, masuk saudara, set. Saya tahu batasnya sampai sini. Wah, lu kok masuk? Wah, lalu Alkitab berkata apa? Tidak ada orang yang tahu adalah orang yang menerima. Jadi, wah puji Tuhan. Tidak hilang toh, kalau masuk kan tidak ada yang ngambil. Masuk. Tuhan bilang lagi, ini lagi. Masuk lagi. Lagi, masuk. Penuh, tinggal kaki 2. 7 batu putih. Sas, masuk. Untungnya saudara, perhatikan ini loh saudara. Saya bilang cukup Tuhan, cukup, sudah banyak, sudah penuh. Lupa kalau kakinya belum. Padahal saudara tahu yang membawa kita berbuat dosa siapa? Kaki saudara. Tapi untungnya Tuhan masih bilang gini, Yusa, kalau nanti kurang, kamu datang minta kepadaku kembali. Wah, itu yang menyelamatkan saya. Makanya saya bilang saudara, kamu punya karunia, kamu punya segala, tidak jaminan. Nyaris. Sebab kalau bukan dia, saya tidak akan selamat. Kenapa? Kakiku belum dikuasai kok. Setelah saya terima, saya bilang, cukup Tuhan, sudah 7, sudah cukup. Tinggal kaki aja, tidak apa-apa. Loh, tidak apa-apa, bagaimana? Tapi Tuhan itu tidak maksa. Tidak memaksa, Tuhan diam. Dia cuma pesan. Ingat, kalau kurang, minta lagi. Nanti aku beri. Ya, terima kasih. Sudah gitu, saya mau kemana? Tidak tahu, saudara. Lah tinggal Tuhan Yesus enaknya luar biasa kok. Jadi tidak kepengen balik. Tidak. Ingat istri, boro-boro. Ngagumi Yesus sama bilang, lutut terus, ngagumi terus. Luar biasa engkau Tuhan, luar biasa. Lalu Tuhan berkata apa? Lihat apa? Awan. Tidak kelihatan saudara. Lalu Tuhan berkata, buka. Gluduk. Buka gitu. Buka. Saya lihat dunia. Tuhan berkata, lihat di bawah gunung ribuan orang. Kamu lihat, ya Tuhan. Lucu saudara. Makanya kalau saudara nanti ngalami, saudara tahu. Saya pada waktu ini awan dibuka, saya lihat dunia, saya lihat orang-orang itu gedenya seperti saudara. Saya lihat ribuan orang di bawah gunung, tapi besarnya sama. Seperti saya lihat kamu sekarang. Aneh kan? Harusnya kan kecil-kecil. Enggak. Loh, kok bisa gitu? Tuhan bilang, nanti kalau aku datang juga begitu. Di awan-awan sekalipun, kamu lihat aku, ya seperti kebesarku ya segini. Seluruh dunia melihat aku sebesar ini. Itu Tuhanmu luar biasa. Oh ya. Lalu Tuhan berkata, lihat orang-orang itu segalaan yang di bawah gunung, ya bawa mereka pulang, masuk surga. Saudara, dia tidak mengatakan buat mereka bertobat, injili mereka, enggak. Tuhan berkata bawa mereka pulang, masuk surga. Saya bilang, oke Tuhan, turun saya. Sekarang kamu turun. Saudara tahu pelajaran apa yang kita dapat? Pada waktu saudara dan saya mau bertemu, haus dan lapar, itu kuncinya.
Tetapi kelemahan-kelemahan saudara itu tetap ada. Dan kamu akan menghadapi harta, tahta, dan seks itu, nafsu. Saudara tidak bisa melarikan diri dari kenyataan, sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Jangan lagi saudara mengatakan, aku tidak mau, lalu kamu cari usaha sendiri. Tidak bakal bisa. Contohnya ini laki-laki ini loh, mata keranjangnya coba buang kemana-mana. Tidak bakal bisa, enggak. Kamu tidak mau. Nanti kalau ketemu wanita idolamu ya tetap gini terus. Tidak bisa, saudara. Tapi hanya satu jalan saudara bisa meninggalkan. Seperti yang saya alami. Jujur di hadapan Yesus. Dan minta, Tuhan tolong aku. Bebaskan aku dari semua ini. Nah, kalau saudara dan saya sudah mempunyai kemauan seperti itu dan tindakan seperti itu, jangan kira terus lepas gitu. Jadi ciptaan yang baru gitu, kok enak. Tidak, saudara. Tetap harus melalui jalan yang Tuhan pilihkan dan tetapkan. Saya masih jatuh bangun, tidak karu-karuan, saudara. Maka dari itu Alkitab berkata, tidak bisa. Tanpa Yesus yang memberikan kekuatan, tanpa Yesus yang mengajar kamu. Karena di dalam Yohanes berkata apa? Urapan yang ada di dalam kamu yang mengajar kamu. Sehingga kamu tidak perlu diajar oleh seorang pun. Nah, perhatikan di dalam suratnya Rasul Yohanes. Ayat ini saudara pegang. Tetapi awas, sebab ayat ini bisa membuat saudara dan saya dengan pikiranmu, main kontrol itu tadi, saudara menjadi sombong dan membatasi diri. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara dan saya akan diajar oleh Tuhan. Caranya ngajar Tuhan bukan seperti dosen, bukan seperti saya, tapi Tuhan ngajar kamu seperti Tuhan ngajar saya. Ngerti? Jadi Anda sudah baca Alkitab teorinya, kemudian nanti kamu dibukakan rahasia di dalam dunia roh. Kamu ketemu sendiri, kamu ngalami sendiri, baru kamu nanti sampai. Demikian juga tentang kelemahan kamu dilepaskan, itu tidak sama. Tidak ada metode yang sama. Contohnya saya dilepaskan dari perempuan. Nah ini laki-laki semua ini di sini banyak ini. Yang apa itu, sebab tadi malam Tuhan bilang ini laki-laki di sini ini banyak yang mata keranjang. Nah, enggak, saya ditunjuki gitu tok, tapi enggak tahu yang perempuan. Mestinya ya cukup baik, mestinya. Nah, saya setelah ketemu Tuhan Yesus itu diberikan batu putih itu, saudara, bukan berarti terus saya hilang. Enggak, saya tetap, saudara, tetap mata keranjang. Mata keranjang saya itu kelewatan, saudara. Makanya saya bilang super. Saya kalau pergi sama istri saya, jalan di jalanan naik mobil, ketemu perempuan yang modelnya bagus ini belum. Saya diskusikan sama istri saya.
Yang perempuan itu mukanya gini, ini dalamnya gini yang ini gini, watake gini yang. Istri saya bilang apa? Bagus ya. Oh, tapi kalah sama kamu. Gini loh, gini. Istri saya itu tidak cemburu. Loh. Saya diberi istri yang aneh. Istri saya tidak pernah cemburu. Aneh tak? Sebab saya kalau diberi Tuhan istri cemburu, kawin cerai. Nah, makanya saya bilang, saya bisa ngerti karena apa? Saya orangnya luar biasa jeleknya. Saudara tahu? Buktinya kalau istri saya tidak bisa cemburu bagaimana? Dia pernah dilihatkan Tuhan, saya pergi sama perempuan lain. Perempuan itu di kamar saya apakan seperti TV. Saya pulang diginiin sama dia. Hehe, Yang, kamu tadi dari mana? Ketawa-ketawa. Enggak marah. Loh, kamu dari mana? Loh, kamu tahu toh, aku pergi kemana? Aku persis tahu yang perempuannya panjang rambutnya segini, pakai roknya apa, kamu apakan, kamu bukai, gini, aku tahu semua. Bayang, saudara. Itu istri saya. Aku bilang gini, kau tidak cemburu? Enggak. Loh, kamu enggak merasa apa-apa? Oh, merasa. Merasa apa? Kasihan kepada kamu. Saudara. Aneh tak? Kenapa kasihan? Sebab aku lihat rohmu sama jiwamu sama tubuhmu berbeda. Rohmu tidak mau. Pikiranmu bingung. Mau ndak. Tapi tubuhmu mau. Dan aku kasihan. Dan aku berdoa buat kamu. Meskipun akhirnya kamu melakukan. Tapi aku tahu rohmu menderita luar biasa. Saudara? Ngerti tidak? Luar biasa. Kenapa saya diberi istri seperti itu? Sebab dia mempunyai perasaan gini. Kalau orang lain itu dapat suamiku cuma 1 kali 2 kali, aku yang punya dia. Aneh kan? Jadi dia tidak cemburu. Kalau cuma dipakai 1-2 kali, sudahlah. Aneh tak? Itu pikiran dari mana? Coba, saya yakin perempuan di sini banyak, tidak ada satu yang model kayak dia. Aku sampai, loh, kamu punya pikiran kayak gitu? Ya. Mereka kan cuma hanya dapat kamu cuma sesaat. Aku setiap hari bersama dengan kamu. Jadi aku bangga punya kamu. Aneh. Dengan kata-kata dia, aku bertobat. Setiap kali mau pergi tempat wanita, omongan dia, aku bangga milik kamu, mateng. Terus filmnya, aduh aku kesini dilihat. Lalu satu saat saudara, saya di kamar saudara, sama perempuan ini, ada sepasang mata di tembok. Gini, loh Tuhan, jangan lihat ya gunung. Aku bilang, loh aku cuma lihat kok. Bayangin, mata Tuhan Yesus itu di tembok. Itu Alkitabiah enggak kayak zaman Raja Anu sama Daniel. Mene tekel ovarsin. Ini moto mata. Aku bilang, loh Tuhan, aku enggak suka. Ya, yang enggak suka itu kamu, aku suka. Saudara tidak berani model kayak gitu. Saya jujur kok, lalu bagaimana? Wong memangnya suka. Nah, ya kalau kamu memang mau lakukan karena kamu suka, Tuhan bilang, ya tidak apa-apa lakukan aja, tapi tak tonton. Bisa enggak? Ya tidak bisa, aku bilang gitu. Ya tidak bisa dong, aku bilang.
Loh kalau bisa ya lakukan aja. Ya tidak bisa. Kayak disiram es. Macet. Jadi saudara tahu hilangnya apa? Coba cari konklusi sendiri bagaimana ngilang ini. Gak tahu saya. Bagaimana itu hilangnya? Hilang itu lama-lama jadi mangsal mau pergi gini, bojela ditonton, istriku nonton, hilang saudara. Sekarang saya kalau lihat perempuan malah lucu gini, wah itu hebat. Tuhan itu baik ya, kreasinya kok hebat-hebat kayak gitu. Sudah tidak bisa timbul, hilang. Jadi kalau dulu timbul, saudara, tergerak nafsunya. Sekarang tidak bisa. Aku sampai gini, loh Tuhan, aku impoten mau pilih. kok tidak tergerak ini, hilang semua saudara. Jadi saya lihat kamu itu malah bisa mengucap syukur karena apa? Kreasi Tuhan. Hebat kayak gini, macam-macam tidak ada dua nih, model-modele matane, hidunge miring-miring ini. Terus bentuk-bentuknya itu tidak sama. Sampai saya bilang, engkau hebat ya Tuhan, loh. Tapi tidak bisa tergerak, hilang sama sekali saudara. Dan hanya bisa saya terhadap istri saya. Jadi saya tahunya tidak impoten, normal kok sampai sekarang ya normal. Tapi aneh, kalau tidak sama istri saya tidak bisa. Kalau dipegang istri saya, kayak nyetrum, gereng. Dan aneh saudara, saya sampai sekarang belum pernah menemui seperti istri saya. Kenapa? Saya dikasih, kalau bau keringat dia, langsung nafsu saya timbul. Wah, tidak ada sementara ini selama hidup saya tidak pernah ketemu orang yang baunya persis kayak keringat dia. Jadi aku bilang, gue tidak usah sabunan, tidak apa-apa. Sebab keringat kamu itu spesifik buat saya. Saudara tahu? Kalau nurut Tuhan itu diberi yang terbaik, selalu ada jalan keluar. Saudara tahu? Itu hidup dengan Tuhan. Nyata, saudara. Orang jorok kayak gini, bebas. Bebas. Tenang. Tapi bukan berarti bebas terus saya dulunya tidak berbuat. Makanya Agung pernah tanya, loh Pak, kamu sampai jatuh? Jatuh kok. Jatuh sungguhan. Loh, jatuh itu tidak sungguhan. Kamu kira cuma di pikiran, Gong? Mungkin kue cuma di pikiran. Aku pikiran dan jasmani. Aku menikmati semua. Makanya saudara jangan kira kalau orang yang kamu lihat disayang Tuhan kayak begini, itu asalnya baik. No. Jadi kalau saya dibanding saudara baik mana? Pasti baik kamu dah. Masuk. Loh, makanya itu saudara harus belajar sungguh-sungguh, ngerti enggak? Ukuran Tuhan bukan ukuran saudara. Makanya tuh Alkitab berkata apa? Tuhan melihat apa? Hati. Makanya Tuhan kalau ngomong sama saya, Yusa, kamu itu enggak. Kalau dilihat tidak ada yang baik kecuali satu, hatimu setia sama aku. Itu tok. Yusuf Roni pernah ketemu aku beberapa kali, dia bilang, Pak Yusa, Tuhan kalau ketemu aku kok kepalaku selalu diinjak sih Pak. Kepalanya dia diinjak, dipencet sama lantai. Kalau enggak percaya kamu nanti kalau ketemu dia. Selalu. Terus dia cemburu sama saya. Sebab dia dengar saya kan disayang-sayang. Terus dia bilang, Tuhan,
Kenapa kalau engkau ketemu aku kok aku mesti mbok encat? Nek ketemu Yusa kok mbok lus-lus? Saya dilus-lus loh saudara. Di jamaah gini. Secara fisik, bukan apa? Bukan mimpi, bukan roh, fisik. Sembahyang jam 3 sore. Saudara tahu, saya sembahyang mau berbuat dosa. Makanya saya bilang, saya ini orang yang keliwat aneh. Mau berbuat baik ya sembahyang, mau berbuat dosa ya sembahyang. Saudara enggak tahu. Sebabnya kalau berbuat dosa sudah tahu kalau dosa kok. Betul? Saya enggak, saya sembahyang. Tuhan, aku kepengen main tuh. Aku boleh ya Tuhan, aku mau main dek perempuan itu. Ngomong, lapor, minta izin. Tuhan datang, di samping saya kaget saya. Jubahnya putih, saya lutut. Saya rasa, wih ada orang datang. Kok saya dijamah kepala saya? Wih Tuhan, saya mau gini tidak bisa saudara, mau gini tidak bisa. Terus dia jamah, Yusa, aku mengasihi engkau. Yusa, aku sayang engkau. 3 kali. Dan dia mengatakan, kalau dia berkata aku mengasihi, ribuan artinya terbuka. Aku lebih mengasihi engkau daripada istrimu. Aku lebih mengasihi engkau daripada ayah ibumu, dari anak-anakmu, dari orang yang mengasihi kamu sekalipun. Tidak ada lebih mengasihi daripada aku mengasihi kamu. Nangis terus saudara. Setelah nangis terus, dia bilang, kamu ngerti nak, aku mengasihi kamu. Nangis, saya bilang, ya Tuhan, benar. Perlu dijawab enggak? Aku pergi ke tempat perempuan lain enggak? Ya enggak jadi. Ngerti saudara? Bagaimana saya dilepaskan, bagaimana saya dibebaskan dari itu satu. Kalau dia tahu kamu tidak mampu, dia hadir. Dia menyatakan dirinya, memberikan jalan keluar. Jadi coba sekarang kamu ngambil konklusi. Kamu renungkan, kamu pikir. Bagaimana? Usaha apa yang aku lakukan? Apa coba? Jujur di hadapan Tuhan, ngomong apa adanya, dan dia memberikan jalan keluar. Aneh enggak? Mau berbuat dosa kok ngomong? Saudara tahu kuncinya? Saya dulunya enggak tahu. Kenapa sih Tuhan mau berbuat dosa ngomong? Justru karena kamu menyadari kamu tidak dapat tidak berbuat dosa. Kamu lapor aku. Itu namanya menyadari. Itu namanya rendah hati. Karena aku tak bisa Tuhan. Aku jelek. Ini keberadaanku. Kalau engkau tidak tolong aku pasti jatuh lagi. Dia begitu kasih, begitu sayang, selalu pada waktunya ditolong. Dia tidak pernah terlambat, tapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Dan dia selalu ada jalan keluar. Dan 3 hal ini, harta, tahta, wanita, semua teratasi. Saudara tahu? Ada jalannya semua, luar biasa. Maka dari itu jangan saudara takut. Ini baru satu yang saya
kupas, nanti dikupas lagi. Sebab ini milik semua orang di dunia ini, saudara. Kelemahan 3 ini semua seolah-olah apa? Yang satu kelihatan, yang lain tidak. Contohnya saudara, sekarang yang kedua, tahta. Apa yang diartikan tahta itu apa? Kekuasaan. Tapi kuncinya sebetulnya di mana? Keakuan. Saudara kalau ditegur orang, langsung apa? Mak, darahnya naik nak? Teng, bela diri enggak? Itu keakuan, itu kesombongan, itu tahta. Saudara punya pendapat yang merasa pengalaman benar, lalu orang lain berkata, ya enggak gitu pak. Contohnya saya ngalami kayak gini, lalu orang bilang sesat. Mak, naik enggak? Naik, itu tahta. Man control itu apa? Itu tahta. Itu kesombongan. Bayangin saudara, saya bilang Tuhan, saya bawa firman, Tuhan berkata, orang-orang berkata, terima kasih Pak, luar biasa, hebat. Saya, wah, itu tahta. Makanya saya pesan pada hamba-hamba Tuhan, karena saya dipesan Tuhan Yesus. Setelah kamu membawa firman, kamu ngomong sama jiwamu, aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak terima kasih, luar biasa. Saya ngomong, Yesus yang luar biasa, bukan aku. Kadang-kadang aku bilang apa? Saya mesem bukan karena saya senang. Saya ngetawai awak badanku dewek. Saya mesem gini, kamu bisa. Bukan Tuhan. Saudara, orang enggak tahu. Dia tahu. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya bisa menggenapi target, itu bukan kamu mampu. Itu anugerah. Saya dilihatkan nyaris semuanya. Sedikit gelempang. Saya bilang, Tuhan tidak bisa. Tanpa engkau, tak mungkin. Tuhan berkata apa? Ingat, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, memang tidak mampu, saudara. Aduh, kalau dilepas Tuhan sedikit, ambiar, saudara. Mancing lagi. Saya bilang, Tuhan, tidak bisa, Tuhan. Muncul lagi. Jadi jangan kaget kalau saudara-saudara laki-laki yang mata keranjang ini sudah cinta Tuhan, sudah mulai hilang, tapi sekali waktu malah muncul lagi. Satu saat, watak-watak yang lama itu justru dimunculin. Itu sengaja. Disengajakan sama Tuhan supaya kamu sadar loh, kamu itu masih hidup di dalam dunia. Bawaanmu ini kadang-kadang itu sudah kamu pangkas, sudah kamu potong, kadang-kadang semi lagi. Lah, itu langsung saudara harus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah dipotong. Tidak. Hilang. Nah, kelemahan ini saudara ada grade-nya. Grade-nya begini. Nanti kalau saudara punya mata keranjang, nah, lihat masuk dalam pikiran, kamu butuh waktu 3 hari untuk nengkingi terus. Tapi kalau sudah kamu lihat perempuan yang kamu senang masuk, kamu bayangkan butuh sebulan. Kamu bersihkan lagi. Jadi kalau kamu lihat yang istimewa, kamu bilang, hanya di luar. Nah itu bagus. Cuma sekedar lewat, tidak bisa masuk ke otak, lewat. Makanya saya kalau lihat perempuan-perempuan sekarang gini, sekedar lewat bilang,
anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Kamu punya kecantikan, anugerah Tuhan. Tapi ingat, kalau kamu punya kecantikan, kamu gunakan untuk dirimu sendiri, digantung kowe bakal. Sebab ternyata kalau kamu punya kecantikan, kamu orang laki deketi kamu, yang kamu tidak suka, kamu langsung apa? Langsung matanya tahta, kesombongan. Iya dah. Laki-laki yang ganteng disenangi, ada orang perempuan yang ndak cantik, mulai deket-deket, sombongan. Saudara dan saya belajar, sebab saudara punya jatah sendiri-sendiri. Gak usah khawatir. Saudara